Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan Maulid Nabi, mana orkes dangdut, kan pernah kejadian itu sampai viral. Akhirnya kan yang benci Maulid Nabi itu jadi senjata. Peringatan Maulid Nabi. Astagfirullah. Saya ngalamin sendiri teman-teman. Oh, ada begitu ya orangnya. Nah, itu kan mungkin apa bodoh atau gimana gitu. Saya pernah ceramah. Penceramahnya itu 3 atau 2 gitu. Saya lupa persisnya, tapi saya ceramahin. Selingannya ada lagu religi perempuan nyanyi di hadapan saya. Waktu yang nyemeta, terus saya pakai celana luar, pakai ini, pakai jubah yang tipis itu. Celana hidup di depan kita. Nggak bisa kerjasama di perempuan. Maksudnya kita udah berusaha nahan dari pandangan wanita bukan mahram. Dia begitu. Saya sampai ngomong ke panitia, saya bilang tolong ini diberhentikan sebisa. Oh tapi ini bosan, ternyata dia artis, saya ngomong sebutin aja namanya. Teman-teman dari kata. Singkat ceritanya, saya ngomong dan saya ngaji sini bisa, saya mau pulang. Oke, nggak bisa, saya mau pulang. Kalau mau berhenti, turunin dari panggung, saya bilang saya nggak bisa. Akhirnya dia deket dengan artis itu, saya turun dari panggung, saya pulang. Maksudnya misalnya besar, teman-teman. Kita mau ngapain? Omongan orang, misalnya besar. Ya kalau ada ulama misalnya Ustaz jangan terlalu keras begitu. Itu ada ulama mereka biasa aja, ya orang-orang begini biasa aja. Itu mereka berarti siap untuk menanggung misal. Kalau saya enggak, gitu. Karena saya rumasa orang banyak dosa, banyak salah. Ibaratnya ngurusin diri sendiri aja sulit, dosanya banyak. Apalagi ngurusin orang. Mending kalau ada keuntungan dunia dan akhirat untuk saya, ini apa untungnya? Nggak bisa. Berat teman-teman, berat. Kalau saya begitu, bukan prinsip, bukan lebih ke takut. Saya ada pernikahan, direndengin nikah, pergi saya. Nggak bisa. Belum nikah udah direndengin. Nanti saya kalau ditanya, itu di depan kamu ada perempuan laki-laki bukan mahram direndengin. Ente diem gimana? Oh ya Allah mau ngomong kan saya nggak enak ya Allah, masa saya maksudnya nggak siap tanggung jawabnya, urusan orang kok saya tanggung jawab gitu. Saya gabungkan, tolong jangan dibawa, udah taruh aja sih, nanti udah beres nikah jam kubur baru selesai, udah silakan bawa kemana. Tapi kalau belum jangan dulu, udah sebenarnya mereka maksa saya pergi, udah saya ambil. Nggak bisa. Yang selalu saya pikirkan itu teman-teman, kita ini banyak dosa. Ketika kita harus menanggung dosa orang karena diamnya kita di hadapan sesuatu yang tidak baik, tanggung jawab. Apa sih yang didapat dalam acara itu? Umpama dikasih amplop berapa sih? Oh Ustaz tadi pun dikasihnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Apakah 2, 3, 4, 5, 6, 10 juta bahkan 100 juta bisa meringankan beban besar di yaumil qiyamah? Belum tentu. Jadi lebih mencari jalan yang saya safety lebih aman. Karena setiap orang pasti punya kesadaran. Kalau orang Arab bilang la ya'rifud dar illa ahlud dar. Nggak akan ada yang tahu tentang rumah, isi rumah kecuali penghuni rumah. Nggak ada yang tahu nih kehidupan saya kecuali saya. Maka ketika melihat dosa begitu banyak harus nanggung orang lain. Aduh. Oh nanti usah diomongin orang, silahkan. Mungkin itu bagian dari resiko orang takut. Karena itu kembali teman-teman ke masalah kita. Jadi saya jamin sekalipun teman-teman di seberang sana nggak akan pernah mengatakan bid'ah dan lain-lain. Karena yang akan disampaikan syariat. Dan tabligh akbar bagian dari metode, dari cara. Kayak kemarin Presiden menggelar tawasul dan doa kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Itu kan metode cara. Pasti mereka tuh berpikir nih kemerdekaan tahun ini gimana ya bikin acara apa ya?
agar umat bisa berdoa bareng, agar begini, pasti berpikir, ketemulah sebuah cara. Begini aja yuk, begini yuk, hadir akhirnya tahu. Yang datang dibagi sarung, dibagi koko, oh masya Allah, kan terjadi itu di sini. Ada anggaran umpama, tapi kan jadi manfaat daripada ini ngomong kucing garong. Ya, nah, makanya teman-teman kembali, yang paling penting sebenarnya di dalam memahami tentang Rasulullah SAW itu adalah memahami tentang kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Kedudukan. Cuman sayang serius saya, tim khusus yang harusnya berkampanye tentang Nabi Muhammad, kampanyenya nggak ada. Ini teman-teman mohon maaf. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini, kata Nabi, "Man shalla alayya fi sabah 10 marrat, wa man shalla alayya fil masa 10 marrat, wajabat lahu syafa'ati." Barang siapa yang bersalawat kepadaku pagi 10 hari, kemudian dia bersalawat kepadaku sore atau malam 10 hari, 10 kali, wajibat lahu syafa'ati, wajib bagi dia syafa'atku. Ini nama seseorang yang menjamin, yang menyebut namanya bisa selamat dunia dan akhirat. Ini kalau bukan nama yang istimewa, nama siapa lagi? Makanya kedudukan Rasulullah SAW sangatlah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang cinta kepada Nabi, dia akan selalu ada dalam kebaikan di jalannya. Ya, contoh Nabi Muhammad ketika berdagang, teman-teman, ke Syam. Itu kan Syam itu sekarang 4 negara. Nabi itu menguasai perdagangan di Syam. Kenapa Nabi SAW bisa menguasai perdagangan di Syam? Karena Nabi menjalankannya tanpa ada khianat sedikit pun. Nabi menjalankannya dengan kejujuran, dengan istiqamah, dengan usaha, dan terus menerus. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin betul-betul memperkuat diri di dalam mencintai dan mengikuti Rasulullah, harus banyak mempelajari tentang kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Karena kalau kita mempelajari itu dengan banyak, mudah teman-teman. Analoginya ini, kemarin calon 3 ya, teman-teman, kemarin pemilu calon 3 itu sampai ada orang tahu, saya dukung 1, saya dukung 2, saya dukung 3, dukung, padahal dia ketemu aja nggak pernah. Ketemu aja nggak pernah, tapi bisa mati-matian bercintanya, sampai bisa ribut sama saudaranya. Ngomong nomor hiji. Ini analogi sih, analogi gampang. Kenapa bisa begitu? Karena tim suksesnya terus mengkampanyekan. Nomor 1, habis ada program, istilahkan itu bagian dari demokrasi. Nomor 2. Nah, ketika tim suksesnya serius mengkampanyekan sebuah sesuatu yang padahal kalau mau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sudah bukan bandingannya. Nah, kenapa banyak umat tidak cinta mati sama Nabi Muhammad? 01 dihina, marah deh. Nabi Muhammad dihina biasa aja. Kenapa? Karena tim suksesnya tidak mengkampanyekan Nabi Muhammad sedemikian dahsyatnya. Tidak diceritakan Nabi Muhammad momen maulid saja dipakai ngomong dorong, dipakai ngomong vulgar, dipakai canda sana sini. Memang menarik untuk tertawa, tapi lepas itu apa yang dia dapat? Nggak bisa. Ini kondisi sana. Alhamdulillah, alhamdulillah.